Gimana dok? Saya bisa tahu tanda-tanda dehidrasinya? Nih, saya kasih tahu ya cara gampangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Andri dalam acara Be Better, bincang-bincang bersama dokter. Nah, Sobat Be Better, kali ini saya akan membagikan tips cara penanganan awal di rumah saat anak diare. Nah, diare ini termasuk kasus yang sering terjadi pada anak-anak. Dan tentu bunda semua di rumah pusing dong dengan anak diare, bagaimana mengatasinya. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan tipsnya. Jadi untuk mendapatkan informasi lengkapnya, tonton terus video ini sampai habis. Jangan di skip biar nggak gagal paham. Kita masuk ke tips yang pertama. Tips pertama penanganan awal di rumah saat anak diare ialah tenang. Iya, bunda harus tenang dulu sebelum berlangkah lebih jauh. Kenapa? Karena dengan tenang kita bisa memikirkan dengan baik langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk kesembuhan anak. Tips kedua bunda ialah berikan cairan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan anak. Intinya, cairan yang keluar harus segera digantikan. Misal yang keluar 50 cc harus digantikan 50 cc. Itu misal ya bunda ya. Nah, bagaimana cara menggantikan cairannya? Cairan bisa dari air minum putih, bisa dari oralit. Nah, saran saya bunda, sedia selalu oralit di rumah. Pada saat anak diare, berikanlah oralit. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya ialah 1 saset oralit larutkan dalam 200 cc air matang, diaduk sampai rata. Nah, diberikan sedikit-sedikit tapi sering. Jangan dipaksakan anak untuk harus habis cepat. Nah, bagaimana ukurannya, cairannya? Nah, saya kasih tahu tipsnya ya, bahwa setiap anak diare itu kita harus mengganti cairannya sebanyak 10 cc per kilogram berat badan per mencret bunda. Contoh, sekali mencret pada anak yang berat 10 kg. Artinya kita butuh memberikan 100 cc cairan oralit kepada anak kita. Nah, tentu diberikan sedikit-sedikit, bisa pakai sendok ataupun minum sedikit-sedikit asalkan anak mau. Tips yang ketiga nih bunda, tips yang terakhir dan ini sangat penting. Tipsnya ialah bunda harus melihat kondisi anak bunda, apakah mengarah ke arah dehidrasi atau tidak. Bila bunda melihat ke arah tanda-tanda dehidrasi, segera bawa anak bunda ke rumah sakit. Nah, pasti tanda tanya nih, gimana dok? Saya bisa tahu tanda-tanda dehidrasinya? Nih, saya kasih tahu ya cara gampangnya ya. Jadi para bunda semua lihat pada saat anak-anak mengalami diare. Pertama, lihat matanya, apakah mengalami cekung atau tidak, atau celong. Jadi saat ini bunda semua lihat mata anak bunda saat ini dalam keadaan sehat seperti apa. Lalu bandingkan pada saat anak bunda mengalami diare. Bila terlihat lebih celong atau cekung, itu adalah salah satu tanda dehidrasi. Segera bawa ke rumah sakit. Nah, selain mata celong, ialah lihat air matanya bunda. Apakah anak bunda pada saat nangis ada keluar air mata atau tidak? Normalnya anak nangis keluar air mata. Nah, pada saat anak bunda nangis dalam keadaan diare tapi tidak keluar air matanya, itu merupakan salah satu tanda anak bunda mengalami dehidrasi. Nah, setelah dari mata turun ke mulut. Nah, kita lihat bibirnya. Diraba bibir anak bunda pada saat mengalami diare, apakah mukosa bibirnya kering? Nah, kalau kering itu merupakan salah satu tanda dehidrasi. Nah, dari bibir turun ke perut. Nah, di perut bunda bisa lihat kulitnya, bunda cubitkan. Nah, lalu lepas. Apakah balik cepat atau melambat? Nah, kalau agak melambat baliknya, itu merupakan salah satu tanda dehidrasi. Maka bunda harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, selain itu, bunda perhatikan anak-anak bunda. Apakah dia rewel? Nah, kalau anak semakin rewel dan diberi minum seperti orang kehausan,
itu merupakan salah satu tanda dehidrasi juga. Bahkan tidak rewel nih, tapi anak cenderung diam atau lemas, malah cenderung tidur. Itu lebih bahaya lagi Bunda, itu salah satu tanda dehidrasi berat. Jadi pada saat anak Bunda mengalami diare, sulit minum, cenderung lemas, tidak aktif, itu merupakan salah satu tanda bahaya. Segera bawa ke rumah sakit. Tapi bila selama diare, anak Bunda aktif, minumnya mau, makannya mau, Bunda tidak perlu khawatir. Tetap tenang saja, lakukan pemberian cairan secara berkelanjutan atau kontinu. Itulah tips dari saya tentang diare. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat Sobat Bibeter di rumah, buat para bunda di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share semua ke teman-teman Sobat Bibeter yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.